Ada seorang bernama Imam Ibnu Absyad An-Nahwi. Dia berada di atas atap di masjid di kota Kairo, Mesir. Dia sedang makan sesuatu. Dia makan di atas karena rumah lantai 2. Ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia lihat ada seekor kucing. Lalu dia lemparkan segenggam makanan pada kucing itu. Kucing. Dia sedang makan di atas, ada kucing, dia berikan. Lalu kucing itu mengambil dan pergi. Biasanya kita lihat kucing bila kita berikan tulang makanan dia akan makan di tempat itu. Tapi unik, aneh. Kucing ini membawa makanan itu pergi. Kemudian kucing itu datang lagi. Maka Ibnu Absyad An-Nahwi beserta ada beberapa sahabatnya melemparkan lagi makanan. Dan kucing itu kembali melakukan yang sama. Dia ambil makanan, pergi. Peristiwa terjadi tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tidak mungkin seekor kucing kecil makan banyak sekali. Dari tadi kita lempar makanan, dia pergi. Apa yang terjadi sebenarnya? Maka mereka mulai ragu, ini ada apa dengan kucing ini? Ini kucing aneh ini. Apa yang terjadi ini? Ternyata mereka ikuti apa yang terjadi. Kucing ini memanjat dinding atap masjid dari tepi masjid. Lalu kemudian turun ke tempat kosong. Di balik-balik reruntuhan bongkahan-bongkahan batu, di sana ada seekor kucing, buta. Matanya tidak bisa melihat, tidak bisa mencari makan. Lalu kemudian kucing tadi membawa makanan yang dia terima dari lemparan orang-orang beriman tadi. Lalu kemudian dia hantarkan, dia berikan. Dan itu dilihat mereka dengan mata kepala mereka sendiri, diabadikan dalam kitab Wafayat Al-A'yan juz 2 halaman 516. Malu kita membaca kisah ini. Bagaimana hari ini ada orang manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala benda yang paling berharga, bukan kaki, bukan tangan, bukan mata, bukan kepala, tapi otak untuk berpikir, hati untuk merenung sejenak. Tapi sanggup memakan beras saudaranya, memakan gaji saudaranya. Datanglah seorang miskin yang susah melarat, anak belum makan, istri belum memasak, sewa rumah belum dibayar, kontrakan tuan rumah sedang menuntut, meneteskan air mata, tolonglah Tuhan untuk buka puasa. Tapi dia sanggup menghardi. Padahal yang dia minta bukan sedekah, dia hanya meminta gaji saya, Pak. Saya pagi datang jam 7, pulang jam 7 malam. Menggali tanah untuk menanam kabel, untuk mengecat rumah, sampai masanya sekarang untuk buka puasa nanti. Tapi ini gaji saya, kalau kamu mau tetap kerja dengan saya, ikut, kalau tidak, pergi. Oh, di mana hatimu saudaraku? Ini yang disindir Allah dalam ucapan yang amat sangat keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang ini, hewan, kucing, dagingnya haram, bertaring, buas, kukunya tajam, tapi ternyata ada kelembutan dalam insting, gharizah, bawaan kucing. Dia ambil itu makanan, bukan untuk dia, tapi dia antarkan kepada seekor kucing buta. Diabadikan dalam kitab para ulama. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah bercerita, didengarkan, disampaikan oleh Jibril kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh orang beriman. Untuk apa? Untuk meng-on-kan pikiran, jangan off. Untuk menghidupkan hati, karena dengan mendengar cerita-cerita itu hati menjadi hidup, berpikir. Bagaimana mungkin aku manusia yang pagi, petang, siang dan malam berharap dan berdoa, bermunajat kepada Allah, tapi hati begitu keras, memakan gaji orang, memakan tunjangan orang, memakan beras orang, memakan sembako orang. Rasanya tidak layak untuk berkata, untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa bukan main, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Kau merasa dirimu masuk surga karena witirmu, karena tahajudmu, karena duhamu, karena khataman Qur'anmu. Tapi ternyata hatimu keras, tidak mau menolong saudaramu. Ada orang yang sanggup demikian. Kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kita kesempatan penuh barakah, sejenak doa-doa terkabul, munajat-munajat didengarkan Allah SWT. Saat ini kita sedang merenung sejenak apa yang terjadi dengan diri kita. Masih pedulikah kita pada tetangga kita? Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya mengerang kelaparan, tapi dia masih sempat berpikir bagaimana
dengan semua serba baru, mengikuti high style, mengikuti gaya, tapi sementara hati yang keras itu dibalut dengan wa yahsabuna annakum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal sebenarnya kita jauh dari kebaikan. Mari menenung sejenak dari kisah seekor kucing. Mudah-mudahan kisah kucing yang membuka hati lebih baik daripada bercerita tentang kehebatan ibadah tapi justru menutup pintu hati. Allah Ta'ala memberkahi kita, memberikan segala kebaikan, meridai, sukses selalu dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.